dan filmnya silakan di sudah dulu kita mulai. Ya, udah saya ini. Dan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa dari sana dan kami kita kembali lagi kelas baru bersama KNN dan juga teman-teman semua di sini. Saya harus kemarin KNN izin dulu karena ada satu kegiatan. Sekarang kita akan mulai lagi di pertemuan hari ini di hari Kamis. Ada yang itu hari ini sudah masuk kita mulai berapa? 2 bulan, betul ya? Jadi kalau pertemuan ini sudah ada, kalau pertemuan Selasa itu kayak pertemuan SI. Kalau pertemuan Selasa itu rasanya ganjil, kalau pertemuan hari Kamis itu rasanya genap, gitu ya? Oke, kemudian pertemuan hari ini kita akan kembali mengerjakan 2 proyek sekaligus. Jadi teman-teman silakan dipersilakan untuk masuk ke Outdoor Finder sama masuk ke akun Roblox Studio-nya. Oke, saya ingin mulai untuk pembelajaran pertemuan hari ini. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa kepada dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Sudah berdoa kan? Belum yang berapa kali, 2 atau 3? Makanya kalian juga belum sempat makan siang, tapi tidak apa-apa. Nanti setelah kelas ini kita akan makan dulu. Oke, sebelum mulai pertemuan hari ini kita mau yang ingat dulu. Seperti biasa kita akan coba yang ingatnya pakai garis. Tapi nanti teman-teman tolong jangan mencontek jawaban punyanya orang lain. Kalian bisa bilang, kalian bilang nggak bisa contek, oke? Kita jujur-jujuran aja ya. Yang kita temanya umum, temanya umum. Kita temanya umum, silakan masuk ke roomnya sebentar ya. Kita temanya umum saja. Gitu ya. Ya. Kan kita nanti ya, yang dulu. Kita tayangan kirimin ke grup saja. Salah. Ada. Oke, ini udah kayak gitu di grup WhatsApp. Silakan masuk dulu ke grupnya. Grup WhatsApp. Silakan masukkan grupnya. Ya. Di WhatsApp dulu. Nah, betul sekali. Tidak ada tuh di WhatsApp.
Udah muncul ya? Oh, ini ada internetnya. Jangan ditekan. Iya dulu. Masa ditendang? Masa kayak mau ditendang? Yes. Siapa yang belum masuk? Mau di handphone boleh, mau di handphone boleh. Sudah? Ya sudah. Ya sudah. Ya sudah. Kamu ini udah ini. Kamu kalau ada juga tukang itu juga kamu udah masuk kerja di beda itu. Kamu kan udah masuk yang beda itu. Dan kamu harus jangan tengah apa itu? Masuknya nggak bisa lagi.
Udah. Bisa nggak? Nggak apa-apa, kamu udah ikutan ini. Oke, kamu. Kamu bisa di ini ya? Kamu bisa ditulis. Gak mau. Ini kenapa nggak bisa? Ayo terus kan ada apa-apa kalian mereka punya mana? Mulai. Masa udah mulai jalan masa udah dikasih ya tahu ya Joshua apa itu apa ini? Cap. Makanan Cina. Cap Cina. Bukit. Cap. I know. Kalian bilang. Makanan Cina. Emang Cina semua macam. Makanan apa sebutnya? Apa ini makanan atau apa? Yang benar loh. Apa makanan kau? Indra. Mata, mulut, hidung, tenggorokan, kulit, kepala, tengkorak. Apa ini?
Batu, batu. Kakak. Apa ini ya makanan atau apa? Hewan. Hewan depannya S. Sunda. Oh. Ini mah harimau Malaysia. Siapa ini? Seven. Dua yang tiga yang alat. Buat bangunan, buat bangun-bangun Kristen. Oh. Apa itu? Bangun. Meteran. Oh. Tuh. Siapa lagi? Halo. Makanan. Planet. Udah. Boleh berhasil. Saudara ngaca. Oh. Saudara ngaca boleh. Kata-kata cewek. Kalian tahu pengisian di depan apa? Ini adalah terakhir ya. Kata yang terakhir ini. Apa ini?
Apa ini? Iya. Darah? Dikit itu pakai apa? Hah? Mungkin pakai apa? Berpikir? Hah? Apa bisa? Ya, dipikir salah. Bisa. Oke, sudah ya. Oke, sini Mas. Oke, silakan berarti kelas dulu. Codingannya sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke materinya teman-teman. Nah, di pertemuan ini kita harus melanjutkan untuk yang OOP atau object oriented programming. Pemrograman berbasis atau berorientasikan dengan objek. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu di pertemuan dari selesai bikin apa? Bikin sayanya pakai dari mana? Oke, ada namanya, ada orangnya. Kalau siapa yang ingin kekuatan, maka apa yang bertambah? Siapa? Klik bawah terus. Oke, jadi saya itu simpennya di bawah ya. Oke, di pertemuan ini kita akan bikin resize button. Tahu resize itu apa? Resize itu apa? Resize. Merubah ukuran. Oke, jadi ini kita akan bikin satu part, satu kamera yang menggambarkan coding. Nanti kalau siapa kali menyentuh part tersebut, maka dia ukurannya akan berubah. Semakin besar, semakin kecil, atau kembali ke ukuran semula. Itu dari yang pertama. Kemudian dari yang kedua, kita mau bikin dulu. Nah, kita jangan bikin jangan pakai pintu yang ada di Windows, tapi nanti kita akan bikin pintu. Kan kalau kita bikin partnya pakai part block, berdiri panjang kayak gitu pintu. Kalau pas kita play, ditabrak sama siapa tadi kan boleh ya. Kalau boleh kan, nah sekarang kita akan bikin part itu yang berdiri. Kalau partnya itu bersatu sama si apa kalian, maka nanti kita akan buka. Kalau kita dorong minggu, kita dorong minggu, nanti akan ada yang kiri satu kanan sama bagian atas. Jadi nanti kalau misalnya saya akan dorong kayak ini. Nah, pintunya akan buka. Jadi ini teman-teman, jangan cuma dari Windows, tapi kita bikin pakai lawak aja. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini pertemuan ini kita akan menambahkan constraint. Constraint itu adalah image. Jadi nanti untuk bikin pintunya kita akan nambahin image. Image-nya kita pasangin di pojok kiri atas sama ketemu sama di pojok kanan atasnya. Jadi antara frame sama duanya nanti kita image dulu. Kalau kita image, nanti pas kita lihat kita ngomong. Tapi kalau kita image, dia nanti akan buka kayak ini. Sama ini kayak yang ada di sini. Kita harus mengenali antara pintu sama si frame-nya. Nah, ini oke, nah sekarang sebelum kalian teman-teman bikin proyeknya, nanti ada soal teori dulu. Jadi kalau diperhatikan istilah-istilah yang nanti akan saya sampaikan. Ada yang namanya enkapsulasi dan polimorfisme. Pernah dengar atau dengar? Enkapsulasi, polimorfisme. Baru dengar atau pernah dengar? Sudah tahu? Nah, nah ini enkapsulasi.
Berarti data dan fungsi suatu objek disembunyikan dari dunia luar. Ini menemui mereka dari perubahan yang tidak disengaja. Enkapsulasi itu adalah data dan fungsi yang disembunyikan dari dunia luar. Contohnya kayak tadi, kita privat, kan kita nggak tahu kalau misalnya nggak kita play atau nggak kita sentuh partnya, kan nggak tahu part itu fungsinya buat apa. Misalnya kayaknya punya ini buat kalian tahu nggak pointer yang berfungsi itu yang mana? Tahu nggak kalau kalian sentuh, kalian coba tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, ini namanya enkapsulasi. Data dan fungsinya kita sembunyikan dari dunia luar. Kita akan tahu fungsinya kalau kita sudah menyentuhnya, sudah lihat dalamnya. Contoh lagi ada ini, kalian punya buah kotak, misalnya isinya KFC. Kalian tahu nggak? Kalau nggak tahu kalian tahu nggak dalam isi KFC itu bagiannya bagian yang mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Nah, kalau kalian ingin tahu, kalian sampai dulu. Kemudian dibuka. Setelah dibuka baru kita lihat. Nah, itu namanya enkapsulasi. Jadi fungsi dan data yang ada di dalamnya kita sembunyikan dulu. Baru nanti dia akan ketahui fungsi dan datanya. Kalau kita sudah sentuh, sudah lihat, kemudian sudah buka, baru kita lihat. Sama misalnya kalian beliin makanan KFC sama Shelly, terus 3 kalian ambil aja kalian mau apa terus yang itu kalian pengen belajarnya ada nggak, cari aja sendiri kan misalnya gitu kan. Nah kalian pengen tahu sebenarnya ada, berarti kan saya dong buka dulu itu namanya enkapsulasi. Oke. Nah di programnya ada teman-teman lokal data serikalan lokal function here. Nah lihat lokalisasinya dia akan menjalankan button itu adalah tombol. Dia akan menjalankan button kalau dia menyentuh local function here. Begitu kalian sentuh, dia akan menjalankan si perubahan ukuran kalau button ini diambil. Kalau ada bekerja tadi kira-kira saya akan mengerjakan. Gak akan bekerja. Kenapa? Karena lokal fungsi here itu dia untuk membawa ukuran. Kalau kita menyentuh tombolnya. Kalau kita tidak menyentuh tombolnya, lokal size itu nggak akan bekerja. Sama kayak tadi. Kayaknya mau pengen yang itu bagian dadanya. Tapi kayaknya nggak membuka kotaknya. Kayaknya tahu nggak dalamnya dada? Kan nggak tahu. Oke? Makanya kalau mau aktifkan button size, kita harus sentuh dulu part yang ada di sekitarnya. Contohnya kayak oke, ini juga sama. Kemudian polymorphisme menunjukkan objek relasi yang sama berperilaku berbeda tergantung pada situasinya. Dia akan berbeda tergantung kondisinya. Avatar dia akan berubah ukuran membesar, mengecil, kembali ke ukuran semula. Berarti ada 3 kondisi. Misalnya kayak ini, ada kotak di box. Avatarnya set nyentuh kotaknya dia besar, turun dan kotaknya kecil lagi. Mau naik lagi ke kotaknya dia akan membesar lagi, turun dari kotaknya akan mengecil. Karena kotaknya dia akan membesar sama mengecil, kondisinya apa? Dia akan membesar kalau apa? Dia akan mengecil kalau apa? Nah, itu namanya polymorphisme. Berperilaku berbeda tergantung kondisinya. Perilakunya apa? Membesar. Kondisinya apa? Sentuh blok. Perilakunya apa? Mengecil. Kondisinya apa? Tidak menyentuh blok. Paham? Enkapsulasi sama polymorphisme. Enkapsulasi itu data dan fungsi yang kita sembunyikan dari luar.
Kalau polimorfisme, dia akan berperilaku berbeda tergantung kondisinya. Paham? Oke, nanti akan ada soalnya nih. Nah, ini contohnya nih. Di sini kita akan bikin problem. Nah, kita next dulu. Nah, nanti kalian bebas bikin blognya, misalnya blognya mau kotak aja, apa? Nanti kalian bikin satu blog, pakai blog kotak, warnanya boleh bebas, materialnya boleh bebas. Nanti kalau apakah yang menyentuh ini, maka nanti ukurannya akan berubah. Makanya kalian kasih nama bahwa ini namanya precise button. Nanti kalian silahkan bikin dulu, biar nanti namanya ini jadi precise button. Nah, di sini akan ada 3 ukuran. Yang pertama dia akan mengecil, kemudian ukuran kedua itu ada ukuran normalnya, kemudian ada ukuran membesar. Dia akan mengecil, kemudian kembali ke ukuran semula, dan berubah ukuran besar kalau dia menyentuh bloknya. Nah, mau tanya, yang harus kita program berarti apa? Baseline-nya kah, workspace-nya, part-nya, atau grid-nya? Button-nya. Yang harus kita program kita adalah button-nya. Kenapa? Kalau button-nya kita ambil, kita sentuh, maka dia akan berubah ukuran avatarnya. Nah, kemudian kalau di scratch kayak gini. Kalau di scratch berarti program kondisi itu adalah if then else. If else itu namanya program kondisi. Nanti di Visual Studio juga kita pakai coding, tapi codingnya script. Ada if, ada else, sama ada and. Kalau di scratch itu namanya ada jika maka, jika tidak, atau if else, if then else. Nih, jika kamu lapar, maka kamu makan. Jika tidak lapar, kamu misalnya main. Itu namanya program kondisi. Jika apakah menyentuh blok, maka dia akan berubah ukuran besar. Jika apakah tidak menyentuh blok, maka dia akan mengecil. Itu namanya kondisi. Oke. Nah, kemudian di sini ukurannya teman-teman. Nanti di coding kalian harus melengkapi programnya. Kalau di scratch, kita kalau mau merubah ukurannya jadi 30 size, kalau kita terus itu pakai 0,3. Kemudian kalau dia ukuran reguler, kalau di scratch itu 100, tapi kalau di blok itu 1. Kemudian kalau besar ukurannya di scratch itu 300, kalau di blok dia berbanding 3. Jadi sekarang itu 1 berbanding 100. Oke. Nah ini, kalau di scratch kayak gini, kalau di blok kayak gini, perhatikan nanti kalian akan contoh polygon perbaikinya ya. Jika ukuran 100, aku ukuran 300, jika tidak, aku variabel saya 30. Jika ukuran si apa kali 1, kalau 1 kecil reguler besar. Reguler. Jika ukuran dia adalah ukuran reguler 1, ketika dia menyentuh blok, dia akan membesar. Size 3. Kalau tidak, maka dia akan mengecil. Contohnya kayak ini. Ukuran apakahnya 1 nih. Apakahnya 1 ya. Terus di sini, jika ukurannya 1, ukurannya 1 nih. Nyentuh blok. Kira-kira perubahannya membesar atau mengecil? Besar. Oke. Dan ini namanya ya. Kemudian else-nya. Else itu adalah variabel baru ini. Kalau ini adalah 1, dia akan membesar. Kalau if-nya 3,
Kira-kira mana yang dijalankan? I-nya atau else-nya? Hah? Kalau yang tiga, dia bakal mengecil atau membesar? Kalau ukuran yang tiga, dia akan mengecil atau membesar? Lihat dari itu nih. Jika jika ukuran avatar itu awalnya satu, maka kalau dia itu blok, dia membesar. Paham? L nya adalah bagian dari sini. F jika sisa sendiri tidak sama dengan satu, maka dia akan mengecil. Dia akan membesar kalau ukuran awalnya satu. Paham? Dia akan mengecil kalau ukuran awalnya bukan satu. Paham? Oh, nanti dicoba. Nah, ini. Jika ukuran dia adalah kecil, ukuran awalnya kecil nih, dia itu blok akan berukuran bulan. Kalau dia asalnya satu, menjadi bawah membesar. Kalau dia berukuran satu, dia akan mengecil. Kalau ukuran awalnya kecil, dia ke bawah, maka dia berubah menjadi bulan. Nah, ini codingnya. Nanti coding ini sama kakak akan dikasih, tapi nanti kalian harus pakai program IKC di sini. Soalnya ini belum ada kondisinya. Oke, tadi kondisi udah kayak menjelaskan kalau dia ukurannya sekian, kalau dia keblok bakal gimana, kalau ukurannya sekian, dia keblok bakal. Nah, lihat ini. Oh. Oke. Ini kan kecil kan? Itu jadi satu. Satu jadi nomor jadi tiga. Kecil ini nomor tiga, itu jadi satu. Satu itu jadi tiga. Ini nomor tiga, itu jadi satu. Satu itu jadi tiga. Ah, caranya? Kalau paham, silakan teman-teman bikin satu part, boleh bebas, nanti codingnya kalian kasih. Tapi kondisi kita kalian kasih. Nih, kayak gini. Kalian tanya ini ukurannya berapa? Hah? Ini satu. Kalau satu, kalau kalian ini kira-kira bakal jadi gimana? Jadi bisa atau jadi besar? Kalian ya. Jadi besar kan? Nah, ini jawabannya gimana? Kalau itu blok, itu apa gimana? Mengecil atau membesar? Ini kan ukuran kecil. Ke satu atau tiga? Oke. Ini ukurannya reguler ya. Kalau ini itu dia berubah berapa? Tiga kali ya. Betul? Kalau dia turun, belum. Ini ukurannya berapa? Kalau ini turun dia berubah berapa? Satu atau tiga kali ya. Nah, oke. Jadi kalau dia kurangnya 0,3, dia akan berubah jadi 1. Kalau dia kurangnya 1, ketika dia injak blok, maka dia jadi 3. Kalau dia 3, ketika dia itu, maka dia berubah jadi 0,3. 0,0. Paham? Silakan teman-teman tambahkan satu part aja dari bentuk dan warnanya. Silakan buka yang nomor belakangnya. Yang nomor belakangnya dibuka.
itu bikin karya cuma satu doang. Jadi kalian buka dulu yang mau dibawa programnya. Buka dulu yang mau dibawa program. Sebentar, sabar. Tampilannya kok kayak tadi tampilan. Ya kalau blognya tampilannya udah baru tapi sama kayaknya diubah dulu, jangan dulu ini. Kerjain dulu ada yang caranya. Terus apa? Kerjain dulu yang untuk dibelajarnya terus apa? Jadi nggak apa? Jangan. Salah saya. Masa biar nggak belajar? Saya kan nggak apa-apa. Jadi kerjakan dulu untuk benangnya. Ya nanti setelah yang berjalan baru kita bikin program, bikin proyeknya. Gampang kok bikin proyek. Apa? Yang di situ lah, dimulai dari satu dulu. Ini kan lokal data ini kan. Tuh, yang nomor 2 sekali yang nomor 1 sekali 2. Gitu loh. Jangan secipitin. Tanyain aja sama secipitin. Akhirnya yang bisa. Jadi kita kayak gini. Lokal itu berarti dia partnya itu ada di dalam workspace. Salah. Dia sama Elsa. Ya. Kalau sudah ke step 1 nomor 4,
Ya makanya monitoring kamu bikin dulu monitoring. Kalau ketua bikin. Kalian bikin aja satu kayak ini. Ini bikin satu part gelas untuk dan warnanya, warnanya udah. Bikin aja kayak ini. Atau bikin satu boleh gelas warna boleh bebas. Nampaknya ini kalian bikin dulu, bikin part dulu. Bebas, ukuran, warna. Nah, warnanya boleh bebas, materialnya juga boleh bebas. Nah, misalnya kayak gini, sudah bebas semua kan? Ini kan mencoba kan ya? Kalian klik kanan, jadi resize button. Cuma satu kok. Dan kemudian yang resize button itu ada tanda plus. Kalian klik, pilih klik. Nah, mau dibuat kalian dulu. Jangan nanti kan bakal dari sini yang sama. Kamu ini apa? Ini apa? Tadi kan dibilang resize button. Dan dari ganti dulu namanya. Resize button. Nah, kalian jelas dulu, perhatian dulu. Skripnya ada dulu yang belajar. Nanti yang itu dikopi aja. Nanti di bawah ini kita tambahin ini. Diperhatikan dulu biar kalian paham. Diperhatikan dulu, biar kalian nanti tidak. Kalian nanti kalau ini kalian tidak tahu fungsinya percuma aja. Codingnya ada di situ. Nanti tapi ada tambahan ini. Jika size dari materi itu adalah awalnya ukurannya 0,3 toh, karena dari itu ada gelombang besar. Jika gampang. Tolong didengarin dulu. Ada atas, ada yang nanti semangat mati ngomong. Didengarin dulu, biar kalian paham. Nanti itu gampang, fungsinya yang harus kalian pahami. Jika size ukuran angkatan kalau sama dengannya 2, itu dibalik sebagai tanda tanya. Dia nanya. Jika ukurannya 0,3, itu sama dengan 2 itu namanya sama dengan 2
dibaca itu sebagai tanda tanya. Kalau sama dengan minus 1, itu artinya adalah. Oke, beda begini. Jika size awalnya itu tanda tanya 0,3, maka ukurannya akan ngapain? Kalau ukurannya kecil, 0,3 kecil kan? Kalau ukuran awalnya kecil, maka dia akan menjadi reguler. Oke. Kalau ukuran awalnya kecil, ketika dia menjadi 0, dia akan berubah jadi ukuran reguler. Kalau ukuran awalnya adalah reguler 1, ketika dia menjadi 2, maka dia akan berubah jadi besar. Tapi kalau ukuran awalnya bukan 0,3, ukuran awalnya bukan 1, ukuran awalnya berarti berapa? 3. Kalau ukuran awalnya 3, maka dia akan berubah jadi ya apa? Kayak ini. Jika saya katakan awalnya 0,3 atau kecil, ketika dia mencoba dia akan berubah jadi reguler. Kalau ukuran awalnya adalah reguler, kalau dicoba dia akan membesar. Oke. Tapi kalau ukurannya tidak kecil dan juga tidak reguler, sisanya kan besar, maka dia akan kecil. Apa? Ini namanya program kondisi. Silakan dilengkapi kodenya. Gak apa-apa. Ini yang ada dalam pembelajaran, kalian copy paste, copy paste. Kemudian di sini itu ada saudara Markus. Di baris yang pertama ada saudara kalian Markus. Itu kan ada garis bawahnya itu menandakan kalau itu adalah bagian yang error. Nih, kalau ada tanda seperti ini, ada garis depan, ini namanya komentar. Jadi kalau dia juga apa? Kalau ada apa? Dia akan dibaca sebagai program. Ini yang garis yang pertama kan tadi adalah saudara, kalian lakukan deteksi saya ini. Dia dapat belajar. Satu nilai. Yang paling ini saudara itu jalan sama saja. Kopi dulu. Kopi Tahu dulu ini ya. Pastel. Nah, ditulis kondisi Anda di sini, tambahkan program hasilnya.
Ini udah benar belum? Siswa, kondisinya benar belum? Dicek dulu. Itu bisa orang lain. Cek dulu. Ya, iya, benar. Nah, ini belakangnya belum kasih tahu kalau dia jadi langsung kurung tuh potong nanti dulu ya hitungnya ayo di depan nih dari I sampai N. Nah di situ ya. Nah di situ kamu gini kok. Iya. Ya. Oke. Set 5 sama set 12 ya. Ayo apa yang bisa? Ini koran itu dari sini. Nah, if size. Ini udah itu kok. Iya, mati. Udah sini ya. Iya, tuh, gimana tuh? Iya. Tuh, mau terbang. Saya buka sama saya trouble. Saya buka dulu. Dah, sorry. Kalau tidak kan dari screenshot kalau itu kayaknya nggak bisa ngecek programnya. Walaupun di situ mintanya screenshotan, tapi kayaknya mintanya file DOS. Soalnya kalau kalian masukin screenshotan, kayaknya nggak bisa ngecek scriptnya. Bisa aja ada error tapi kirim aja kan nggak bisa. Satu file, kemudian satu DOS. Jadi benar? Jadi dulu. Karena kita satu. Bikin bareng. Saya lupa kemudian saya coblos unggah di akun belajarmu. Kenapa kamu
Kalau dikerjakan apa kembaliannya? Langsung aja pakai ini. Kalau tadi yang juga yang tulis kalau masih ada di sini apa boleh? Kita itu yang ada yang tadi. Nah di situ iya. Nah bisa. Bisa? Oke, kalau yang satunya udah, langsung bikin videonya. Nih ya, nih, bisa. Kamu tahu di mana ya? Yang bikin itu.
Untuk kalau udah selesai ada duduknya di ada duduknya di sini. Nanti pas ini pintunya kalau ini oke.
Yang diajukan hanya validation karena atas pintunya nggak bisa dilihat, pokoknya dia mungkin mendorong atasnya kiri sama kanan. Ini udah diset belum? Ini kali kan? Dibikin dulu sudah. Mana dia? Ya bikin dulu. Yang kita model reaksinya dulu kasih model Pak. Nah, balik ini dia. Coba digeser dulu. Coba ini apa? Hah? Pengaturan ini konflik. Iya dong. Nanti pikirnya harus satu. Betul. Karena kita
Satu menit lagi kita selesai ya. Benar-benar bilisnya. Kembali satu. Sini dong. Sini sini. Ya. Masa siang-siang dia di atasnya orang. Bukan mereka ini. Nanti kalau bahas kan nanti kita apa. Istirahat ya. Istirahat. Istirahat dulu. Yang mau makan ulang dulu. Kalau saya sudah mulai. Kamu apa? Tinggal Pak. Pergi. Jika saya sama. Kita dulu.
Bisa. Codingnya ada. Codingnya ada nggak di ya. Semuanya. Kita lagi. Sudah. Ini codingnya sama kayak gini ya, coba. Yang penting kalian kerja dulu.
Lanjut. Kode itunya sama saya kayak gitu ya. Bisa selesai ini. Nah itu paling ini kan. Iya. Kalau kan kalau lagi kan sebelum kita mulai ini Bapak jangan dulu kita dulu ini tadi kita sudah belajar ada kalkulasi ada logaritma kalkulasi itu apa dan apa ada dijelaskan kan data fungsi kalau kalkulasi adalah singkat kan dari poin itu apa betul. Jadi sesuai dengan situasi juga kondisinya. Betul. Tadi ada kita kan kalau komunisme adalah dia dengan kondisi. Oke deh, pertemuan kita selesai nanti kita selesai sebelum ada. Oke, ada.
karena memang sudah pengajian kan, sebelum hari ini kita dengan berdoa terlebih dahulu. Oke. Silakan agar ada percaya masing-masing berdoa dibersihkan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai lagi teman-teman hari Selasa. Dia berjalan selesai. Nanti kita akan jalan-jalan lagi. Nanti kita bikin lanskap itu adalah awal-awal yang bikin. Oke. Nanti kita belajar maps dari lanskap. Oke. Terima kasih sampai lagi Selasa. Kayak ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan hati-hati. Terima kasih.